Phoenix. My dad, he was talking about. Got it. My dad's fine. There's your phone identification. Backseat of the police car. It's Buddy. Yeah, we gotta go. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Shooter season ketiga chapter terakhir. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Memphis beserta Isaac yang sedang menyandra anggota Atlas setelah Bobley berhasil menangkap 3 dari semua anggota Atlas yang ada di markas mereka. Karena Memphis tahu mereka adalah anggota terlatih, maka dari itu mereka melakukan sedikit pendekatan dengan memberitahu jika Atlas sudah berakhir. Mereka ingin mengetahui apa yang telah Atlas berikan kepada mereka. Tetapi tak ada satupun anggota dari Atlas yang mau memberitahu terkecuali mereka bisa mendapatkan setidaknya $500 hingga $700 beserta sebuah perahu agar mereka bisa melarikan diri dari negara Amerika. Tentu Memphis setuju dengan syarat mereka mau memberitahu informasi tentang Atlas karena kini Atlas baru telah muncul. Di sisi lain, Brooks yang telah terpilih menjadi Mahkamah Agung akan melakukan sesi konferensi pers. Namun ia masih dibayang-bayangi oleh bayangan dari Bobley yang selalu mengganggunya. Termasuk ketika ia berjalan, dirinya melihat bayangan dari Bobley di kejauhan. Bahkan ketika ia hendak berbicara di hadapan banyak orang, ia menemukan peluru di dalam bukunya beserta Bobley yang telah siap untuk menembak dari jarak jauh. Terlihat pria bernama Ellie tengah menyiapkan rencana mereka menggunakan sebuah bus sekolah. Ia dengan sengaja menyamar menjadi tukang di sebuah gereja agar bisa menyamarkan rencananya. Di markas baru tim, mereka mulai membahas tentang nama yang harus mereka sematkan untuk tim. Lalu tiba-tiba datang Bobley memberitahu kepada teman-temannya jika tujuan utama mereka adalah mengincar Ray Brooks. Karena dengan begitu, ia bisa mengetahui siapa pemburu dari Earthswagger yang sebenarnya. Lalu ia mengajak Harris untuk ikut karena hanya Harris yang bisa memberitahu jalan untuknya bertemu dengan Brooks di acara konferensi. Padahal saat itu Brooks tengah dihampiri oleh Red Bama senior yang ingin memperingatinya untuk berhati-hati. Brooks tentu marah ketika ia dijadikan target oleh anak dari Earthswagger. Ia menyalahkan semua ini kepada Red Bama atas kesalahannya yang telah membuat Atlas hancur. Namun Red Bama membela dirinya sendiri. Ia mengelak disalahkan atas hancurnya Atlas. Justru ia merasa Brooks bisa menjadi kunci kemenangan bagi mereka. Awalnya Brooks menolak karena ia hanya ingin dijauhkan dari ancaman Bobley dengan cara Red Bama harus membunuhnya. Mendengar permintaan itu, Red Bama sebenarnya tak ingin. Tetapi karena Brooks membahas tentang kematian anaknya, membuat emosi dari Red Bama meningkat hingga ia setuju untuk melindungi Brooks. Terlihat Julie memutuskan untuk membawa keluarga kecilnya berlibur ke New Mexico. Ia sengaja melakukan hal itu karena ingin keluar dari ancaman bahaya yang musuh suaminya berikan kepada mereka. Saat ini Bobley sedang mendatangi Red Bama yang telah mengetahui kepindahan untuk mengintai Brooks. Red Bama menjelaskan bahwa Bobley tak perlu susah payah mengincarnya. Karena justru yang harus dilindungi olehnya adalah keluarganya sendiri yang kini sedang berada di Albuquerque. Mendengar hal tersebut membuat Bobley marah. Ia bahkan mengancam Red Bama untuk berhati-hati karena waktu akan segera tiba untuknya. Kemudian Bobley langsung menelepon Julie yang memang tengah berada di Albuquerque. Bobley ingin Julie agar segera pindah karena tempat tersebut kini tak lagi aman. Sehingga mau tak mau Julie pun menuruti permintaan dari suaminya. Setelah meminta Julie untuk segera pergi dari tempat tersebut, Bobley langsung mendatangi Harris untuk segera mengajaknya pergi ke hotel tempat di mana Brooks hendak menginap. Sementara itu, Memphis dan Isaac memiliki rencana lain untuk membiarkan para anggota Atlas untuk pergi dengan berpura-pura mereka telah mengetahui keberadaan dari bom itu dan tak membutuhkan lagi mereka. Padahal tanpa anggota Atlas sadari, Isaac telah menyisipkan GPS di dalam baju mereka. Kembali kepada Bobley yang akhirnya tiba di hotel, dengan bantuan koneksi yang dimiliki oleh Harris, mereka tahu bahwa Brooks berada di kamar hotel presidensial yang kuncinya selalu diganti setiap hari. Mereka harus bisa menerobos masuk ke dalam pengamanan jika mereka ingin bertemu dengan Brooks. Karena hanya itulah satu-satunya cara bagi mereka. Lantas Bobley pun memiliki ide. Ia menyuruh Harris untuk membawa kursi roda lalu menabrakkannya kepada salah satu petugas di sana. Awalnya Harris marah karena ia telah disuruh untuk menyakiti orang lain. Padahal ternyata Bobley saat itu bertugas untuk mengambil kunci yang hanya dimiliki oleh pegawai.
Alhasil, mereka berhasil masuk ke dalam kamar milik Brooks. Di sana Bobby langsung melancarkan serangan untuk melumpuhkan para pengawal Brooks terlebih dahulu sebelum akhirnya Bobby menghajar Brooks hingga ia tak sadarkan diri. Terlihat Isaac tengah mengikuti keberadaan dari anggota Atlas yang sedang menghampiri Red Bama untuk menunjukkan kesetiaannya. Ia memberitahu bahwa Isaac telah mengetahui lokasi keberadaan bom mereka yang mengharuskannya untuk menghentikan pergerakan Isaac dan kawan-kawan. Kembali kepada Bobby yang akhirnya membawa Brooks ke sebuah hutan terbengkalai. Saat ia membawa pergi Brooks, Bobby meminta Harris untuk menunggu di dalam mobil karena ia akan secepat mungkin mengeksekusinya. Tentu Harris takut. Ia langsung menelpon Memphis untuk segera menghampirinya karena kemungkinan besar Bobby akan membunuh seseorang. Ketika Bobby sedang membawa Brooks berjalan, ia sempat diberi pertanyaan seperti mengapa Bobby sama seperti ayahnya, seorang pengecut yang bahkan tak pernah berani membunuh seseorang secara langsung. Sementara itu, ketika Mary tengah berenang berasyik, Julie menyempatkan diri untuk mengambil telepon yang ada di dalam kamar. Yang tanpa ia sadari, seorang pria tengah berusaha untuk melukainya. Beruntung saat itu Julie menyadari keberadaan dari pria tersebut lewat pantulan kaca. Sehingga ia langsung berpura-pura menelpon Bobby agar segera menghampirinya sembari mengambil pistol yang ia sembunyikan di dalam berangkas. Setelah berhasil keluar dari kamar, ia langsung membuang ponselnya dan kembali mengajak keluarga kecilnya untuk segera kabur dari hotel tersebut. Berfokus pada Bobby, kali ini ia menyuruh Brooks untuk menggali kuburannya sendiri. Sembari menggali, Brooks mencoba untuk mempengaruhi pikiran dari Bobby tentang kematian ayahnya. Terlihat Harris tengah mencoba untuk mencari keberadaan Bobby karena khawatir ia akan benar-benar membunuh seorang hakim agung. Beruntungnya setelah Brooks menggali kuburannya sendiri, tak lama setelah itu Harris datang memberitahu Bobby jika mereka telah terkepung oleh agen federal. Hal tersebut membuat Bobby mau tak mau langsung membawa Brooks pergi. Ia juga menyuruh Harris untuk mengikuti pergerakannya. Karena tak hanya agen federal saja yang mengincar mereka, melainkan anak buah Atlas juga. Ketika sedang berjalan, para agen Atlas ternyata telah berhasil terkepung. Sementara peluru yang Bobby miliki hanya tersisa 8 saja. Ia lalu menyuruh Harris untuk menjadi umpan agar ia bisa menghabisi seluruh anak buah Atlas menggunakan sisa pelurunya. Harris pun bertugas dengan sangat baik, dan Bobby bisa melindunginya cukup cekatan. Di sisi yang lain, rupanya Isaac bertindak sendirian ketika ia mengikuti keberadaan dari Ellie yang masuk ke dalam sebuah gedung. Kembali kepada Bobby, sebelum sempat ia menghabisi seluruh agen Atlas, Harris ternyata tertangkap basah terlebih dahulu yang membuat Bobby mau tak mau langsung mengancam Brooks. Tetapi kejadian itu harus terhenti ketika Memphis beserta Margo datang untuk menangkap agen Atlas berserta Brooks. Sayangnya saat itu agen Atlas lebih memilih untuk mati. Dan hal yang sama pun dilakukan oleh Brooks untuk menunjukkan seperti itulah seorang patriot tewas. Akhirnya Brooks pun menembak dirinya sendiri hingga tewas. Sementara Isaac ketika ia masuk ke dalam gedung tersebut, tanpa ia sadari Ellie telah menyadari keberadaannya. Hal itu membuat Isaac langsung diserang hingga tak sadarkan diri, lalu Ellie mulai membakar gedung itu beserta Isaac yang sedang pingsan. Dan setelah Brooks tewas, agen federal tiba-tiba memutuskan untuk menangkap Harris beserta Bobby yang diduga telah membunuh hakim agung. Tentu ini semua tak seperti kesepakatan yang telah Margo sebutkan kepada Memphis. Namun Bobby meminta Memphis untuk tetap tenang karena mereka akan baik-baik saja. Dan scene terakhir episode kali ini memperlihatkan Isaac yang mulai terbangun setelah ia menadari api berada di sekelilingnya. Tak hanya itu saja, ternyata Isaac pun telah berhasil merebut kalung yang didugkan oleh Ellie yang bisa menjadi bukti jika Ellie benar-benar seorang misterius. Episode ke-12 dibuka oleh Bobby dan Harris yang langsung diinterogasi oleh kepala agen federal terkait perlakuan mereka terhadap hakim agung bernama Brooks. Saat itu Bobby hanya terdiam karena ia menginginkan seorang pengacara. Sedangkan Harris yang memang cukup ahli di bidang public speaking mulai membela dirinya sendiri. Ia beralasan bahwa Brooks ingin membawanya ke dalam hutan. Mungkin saja ia sudah tahu tentang dirinya yang diincar akibat apa yang telah ia lakukan di Vietnam. Tak hanya itu saja, Harris juga mengancam pada kepala agen federal untuk segera membebaskan mereka jika mereka dinyatakan tak bersalah atas bunuh diri yang dilakukan oleh Brooks. Terlihat Red Bama sedang menghampiri Presiden Amerika untuk melobinya. Ia mengaku Atlas telah pincang pasca kematian dari Brooks. Namun rupanya Presiden tak ingin dilibatkan dalam pembunuhan tersebut karena ia telah membantu mereka cukup banyak, seperti dari terpilihnya Brooks sebagai Mahkamah Agung. Kini ia meminta kepada Red Bama untuk tak lagi melibatkannya ke dalam segala rencana organisasi ilegalnya.
Karena kesal, Presiden seakan-akan tak lagi mau membantu mereka. Red Mama pun mulai melontarkan ancaman. Ia tahu memang kebanyakan presiden yang masih berada dalam jabatan awalnya merasa jika mereka memiliki kekuatan untuk menindas. Tapi semua itu akan berubah ketika masa jabatannya akan berakhir. Mereka akan terlihat lemah, dan disitulah presiden akan memohon padanya untuk tak memberitahu kepada semua orang terkait misi rahasia yang mereka lakukan untuknya. Tetapi ternyata apa yang Red Mama ancam pada presiden tak membuatnya khawatir, karena ia merasa masih memiliki rakyatnya yang masih mendukung. Di satu sisi, setelah Julie memutuskan untuk menukarkan mobilnya, ia menghampiri Ain untuk berterima kasih karena telah menjaga Mary selama ini. Kini ia berencana untuk menemui Bobley secara langsung agar bisa berbicara berdua tentang masalah rumah tangga mereka. Kebetulan saat itu Bobley telah berhasil dikeluarkan dari penjara berkat bantuan dari Memphis. Saat mereka hendak pergi, Bobley mendapat telepon dari Julie yang mengajaknya untuk bertemu. Dan Bobley pun setuju, sehingga Harris pun ikut merasa untuk harus membutuhkan istirahat. Ia akan mencoba untuk menemui rekannya agar bisa mencari tahu kandidat terbaru dari Mahkamah Agung. Baik Bobley maupun Memphis sama-sama memperingatinya untuk berhati-hati. Bahkan Memphis saja memberi Harris sebuah pistol agar ia bisa berjaga-jaga. Sementara itu, Isaac yang tak memiliki alat komunikasi untuk menelepon Memphis akhirnya meminta bantuan kepada salah satu wanita yang sedang terduduk. Beruntungnya wanita itu mau membantu Isaac yang langsung menelepon Memphis untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian pun Memphis datang, dan Isaac langsung memberitahu semua kronologi tentang apa yang ia lakukan. Ia juga memberikan kalung yang berhasil dicuri dari Ellie. Tetapi Memphis tak ingin membahas hal itu terlebih dahulu, karena ia ingin menjahit luka yang Isaac alami. Terlihat, Ellie mulai melanjutkan rencananya dengan memasangkan bom di sebuah bus sekolah. Ketika Isaac tengah berfokus melihat kalung yang sedang diperiksa di lab, Memphis menyempatkan diri untuk membeli minuman di vending machine. Namun ia sadar terdapat 2 agen federal yang sedang menghampirinya. Dan ketika Memphis hendak mengambil senjatanya, ternyata agen federal itu meminta Memphis untuk tak melawan. Dan rupanya hal yang sama dirasakan oleh Harris ketika sedang menunggu rekannya di sebuah kafe. Ia merasa tengah diikuti oleh seseorang yang membuat Harris dengan terpaksa kabur dari kejaran agen federal. Meskipun sempat terjadi aksi kejar-kejaran yang dilakukan oleh mereka sebelum pada akhirnya Harris berhasil tertangkap dan ia meminta kepadanya untuk tak melawan. Sedangkan Bobley pada akhirnya bertemu dengan Julie di sebuah kamar hotel. Saat mereka bertemu, Julie langsung mengeluarkan semua unek-unek yang ia miliki, termasuk dirinya yang telah muak dengan semua ancaman bahaya. Julie merasa Bobley adalah magnet bagi bahaya untuk keluarganya. Dan mendengar celotehan Julie membuat Bobley sedikit berpikir, karena ini semua adalah tentang keluarganya, sedangkan Bobley pun memiliki keluarga tersendiri yang harus dipikirkan. Di sisi lain, ternyata Memphis dan Isaac diminta oleh presiden secara langsung untuk membantunya memberantas organisasi ilegal yang tengah mencoba untuk merusak tatanan negara Amerika. Ia menjelaskan secara detail tentang bagaimana organisasi ilegal itu mendatanginya ketika ia baru saja menjabat sebagai presiden. Yang Memphis dan Harris sudah ketahui bahwa organisasi ilegal itu adalah Atlas. Kembali ke Bobley dan Julie yang masih belum berhenti berdebat, di mana Bobley masih bersikeras mempertahankan argumennya bahwa ini semua adalah tentang martabat keluarga yang harus dipertahankan. Ia masih ingin mencari tahu tentang siapa pelaku pembunuhan terhadap ayahnya. Sementara Julie ingin Bobley untuk menghentikan semua itu sesegera mungkin dan kembali berfokus pada keluarganya. Di ruangan presiden, setelah mereka mendapatkan penawaran tersebut, Harris menyempatkan untuk setuju dengan syarat ia ingin menjadi staf kepresidenan apabila mereka berhasil menjalankan misi yang presiden berikan. Awalnya presiden tertawa karena ia masih menganggap Harris sebagai seorang pemuda. Tetapi ia tak main-main, dirinya bisa memikirkan hal itu asalkan mereka mau melakukan misi tersebut. Akhirnya Memphis setuju dan ia langsung mengajak Harris berserta Isaac untuk menghampiri Bobley yang sedang berada di kamar hotel. Padahal saat itu Bobley baru saja hendak menyelesaikan masalah dengan bertukar jiwa kepada istrinya, yaitu si Papa. Namun mereka harus terganggu dengan kehadiran dari Memphis yang tiba-tiba mengetuk pintu dan mengaku mereka telah berhasil menemukan lokasi dari orang Semtex yang Bobley temukan di kediaman Alpha Boys. Ia juga memperlihatkan koin yang dimiliki oleh Ellie. Di koin itu tertulis 1910 dalam angka Romawi beserta sebuah nama dari gereja bernama Saint Agatha. Mereka lantas langsung bergegas menghampiri salah satu biarawati yang sedang bertugas menjaga anak-anak untuk bertanya terkait seorang pria yang menjadi pegawai di gereja Saint Agatha. Awalnya biarawati tak mengetahui ciri-ciri dari pria yang disebutkan oleh mereka. Tetapi ia mengaku memang ada seorang pembersih AC yang tinggal di gereja.
ia adalah seorang pria pemalu yang tak pernah keluar dari kamar. Mungkin ia berada di sana karena jika pria itu pergi, maka ia selalu memastikan untuk mematikan lampunya. Dan ketika mereka berhasil menemukan keberadaan dari Ellie, ternyata Ellie telah terlebih dahulu menyadari keberadaannya yang langsung dengan cepat berusaha untuk kabur. Isaac dan Bobby pun berusaha menangkapnya yang bergerak sangat cekatan. Bahkan ketika itu, Ellie berhasil menyisipkan bom yang ia letakkan di pintu. Beruntung Bobby menyadarinya sehingga Isaac tak terkena jebakan tersebut. Meskipun mereka tetap harus merelakan Ellie yang berhasil kabur dari kejaran mereka. Karena mereka gagal menangkap Ellie, mereka kembali ke markas untuk membahas tentang kemungkinan rencana yang akan Atlas lakukan di langkah mereka selanjutnya. Tanpa mereka sadari, bus yang telah disisipkan bom oleh Ellie telah mulai masuk ke dalam pekarangan White House atau Gedung Putih. Beruntungnya Harris mengetahui sesuatu bahwa kemungkinan besar Atlas akan membunuh Mahkamah Agung karena mereka ingin mengincar slot kepresidenan. Ellie juga terlihat telah siaga untuk memberikan anjing pelacak sebuah serbuk yang akan mengganggu indera penciumannya. Dan apa yang Ellie lakukan tersebut cukup efektif karena anjing gagal mendeteksi bom yang telah ia sempatkan di dalam bus. Tak lama kemudian tim pun tiba di lokasi, langsung mereka berbagi tugas untuk mencari bus yang memiliki logo Saint Agatha. Mereka langsung mencoret setiap bus hingga akhirnya Memphis menemukan bus tersebut. Tetapi ketika mereka hendak mencari bomnya, ternyata polisi menghentikannya. Yang mau tak mau, Memphis memperlihatkan logo FBI dan Bobby langsung membuat polisi tersebut tak sadarkan diri. Setelah itu mereka langsung memeriksa bom yang ternyata cukup besar untuk ukuran bom yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Karena Memphis dan Harris berada di luar, mereka berinisiatif untuk mengamankan parameter dengan menyuruh kepada semua orang untuk menjauhi lokasi. Sayang, Isaac dan Bobby ternyata gagal menonaktifkan bom tersebut yang pada akhirnya langsung meledak. Saat itu, bom meledak dengan cepat dan bus pun menghilang secara mendadak. Beruntungnya saat itu tak banyak korban jiwa, hanya saja Memphis terkena sedikit pecahan kaca. Sedangkan Bobby berusaha mencari keberadaan dari Ellie yang kemungkinan besar sedang mengincar keberadaan dari Mahkamah Agung. Namun ternyata langkah Bobby sedikit terlambat karena Ellie berhasil menemukannya terlebih dahulu. Episode ke-13 pun dibuka. Pasca kejadian pengeboman, tim kepolisian langsung berusaha untuk mengamankan para korban yang berceceran di jalan. Sementara Isaac memutuskan untuk fokus menemani Memphis. Bobby dan Harris yang telah berhasil masuk ke dalam Gedung Putih merasa mereka akan dicap sebagai teroris apabila masuk ke dalam secara sembarangan. Maka dari itu Harris memperlihatkan kartu keanggotaannya agar bisa masuk ke dalam. Dan setelah berhasil, mereka menemukan supir dari Hakim Agung yang ternyata telah ditawan terlebih dahulu. Kini Hakim Agung tengah berada di tangan Ellie yang menyamar menjadi supirnya. Pasca kejadian pengeboman tersebut, para orang-orang penting diputuskan untuk berada dalam rumah aman. Hakim Agung pun akhirnya bertemu dengan rekan-rekannya yang telah berhasil menyelamatkan diri dari insiden tersebut. Tetapi ketika Ellie mencoba untuk tetap mendekati Hakim Agung, ternyata ia tak diperbolehkan karena Hakim Agung hanya ingin berbicara dengan rekan-rekannya. Lantas ia pun pergi keluar, mengambil kopernya, lalu kembali masuk ke dalam untuk menunggu momen yang tepat dalam melancarkan tugasnya. Kembali ke Bobby yang mencoba untuk mencari informasi keberadaan Hakim Agung dengan cara mencuri mobil polisi. Ia bahkan rela meninggalkan hari sendirian untuk mencari Hakim Agung yang berada di rumah aman. Tak lama kemudian, ia pun tiba di rumah aman dan langsung membuat kekacauan dengan cara menyelipkan flare ke dalam tangki mesin mobil polisi. Sehingga hal itu membuat tim keamanan negara menyuruh kepada semua orang penting untuk bersembunyi di bunker. Karena Ellie sudah mengetahui kejadian itu, akhirnya ia dengan nekat menyerang penjaga lalu membuat kekacauan dengan menyimpan beberapa granat yang menyebabkan banyak kematian terhadap penjaga keamanan federal. Sedangkan Bobby harus sedikit berusaha. Lalu ia mulai mencari keberadaan dari Ellie yang mengincar Hakim Agung ke dalam bunker. Ia sengaja memperlihatkan bom yang dipasangkan di dalam tubuhnya agar para orang-orang penting negara mau membukakan pintu tersebut. Dan karena ada salah satu orang penting yang tak ingin menyerah begitu saja, ketika Ellie telah berhasil membuka pintu bunker tersebut, ia menyerangnya. Dan tak lama kemudian Bobby pun datang lalu menyuruh kepada semua orang untuk segera keluar karena ia berhasil menahan Ellie untuk tak menekan tombol bom tersebut. Barulah setelah semua orang penting negara berhasil keluar, terjadi sedikit adu mekanik di antara mereka berdua yang dimenangkan oleh Bobby setelah ia menendang Ellie masuk ke dalam bunker, lalu mengakhirkan bomnya di sana yang membuat Ellie pun tewas.
Setelah berhasil menyatakan tim pun aman, Bobley menghampiri Isaac yang sedang menunggu Memphis di rumah sakit. Di sana mereka akhirnya sedikit lega karena tugas yang presiden berikan berhasil diselesaikan dengan baik. Terlebih Harris akan segera mendapatkan pekerjaan barunya sebagai staf kepresidenan. Namun Bobley menolak untuk kembali terlibat dengan segala hal yang akan membahayakan nyawa keluarganya. Sehingga ia memutuskan akan keluar dari semua rencana baru milik tim. Terlihat kini Harris telah menjadi staf kepresidenan yang berani mengusir keluar seorang Red Bama senior. Bahkan Harris terlihat tak takut sama sekali. Ia siap untuk menuntut perusahaan milik Red Bama atas kasus penggelapan imigran di perusahaannya. Tak hanya itu, Harris juga meminta Red Bama untuk memberikan kartu kepresidenannya kepada anggota dinas rahasia apabila ia keluar. Setelah Bobley memutuskan untuk pergi, akhirnya ia kembali ke rumah. Berjanji kepada Julie jika semua ini telah berakhir. Dirinya tak akan terlibat ke dalam semua permasalahan yang akan membahayakan nyawa keluarganya. Tetapi kini ia memiliki permintaan terakhir agar Julie dan Mary mau ikut bersamanya, yaitu memakamkan ayahnya beserta Sam secara layak. Terlihat Mary bertanya terkait apakah kakek adalah seorang pria yang baik. Bobley menjawab pertanyaan itu dengan bijak, bahwa adalah seorang patriot. Lalu setelah mereka memakamkan kedua patriot itu, ternyata Bobley melihat sosok dari Red Bama yang ingin berbicara dengannya. Emosi Bobley langsung memuncak. Ia mengusir Red Bama jika tak memiliki urusan apapun dengannya. Tapi Red Bama rupanya hanya ingin mengatakan bahwa peperangan mereka telah usai. Ia akan keluar meninggalkan kota dan tak lagi mengganggunya. Terlebih semua sudah hancur. Ia kehilangan tahtanya, kehilangan anak tercintanya. Mendengar pernyataan itu membuat Bobley sedikit lega. Dan akhirnya ia menyuruh segera Red Bama untuk pergi dari makam ayahnya. Di satu sisi, Isaac dan Memphis akhirnya memutuskan untuk menjadikan sebuah perusahaan keamanan sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Keuntungan akan dibagi menjadi 50-50. Saat mereka baru saja meresmikan perusahaan tersebut, mereka telah mendapatkan hadiah berupa HDD yang berisi bukti-bukti kejahatan dari Atlas. Kembali ke Bobley, ketika ia pulang ke rumah, ternyata Juliet justru sedang membersihkan barang-barangnya. Karena ia masih kecewa dengan Bobley yang berkemungkinan besar akan kembali membahayakan nyawa anak-anaknya. Terlihat dari raut wajah Bobley saat memandang Red Bama yang masih memiliki dendam kepadanya. Dan Bobley berusaha untuk meyakinkan Julie bahwa ini semua telah berakhir. Tetapi tetap saja, Julie merasa ia membutuhkan waktu untuk memikirkan semuanya tentang keluarga mereka. Dan karena Bobley tak bisa memaksakan kehendak, akhirnya ia memilih untuk mengajak Mary bermain sejenak. Membelikannya es krim favoritnya di pinggir jalan. Namun ketika Bobley sedang memanjakan Mary, tiba-tiba saja ia mendapatkan telepon dari Sheriff Brown yang bertanya terkait sebuah helikopter yang baru saja turun di peternakannya. Mendengar informasi itu membuat Bobley panik. Ia langsung menitipkan Mary kepada Ain dan bergerak secepat mungkin untuk mendatangi Julie yang saat itu mulai mendapatkan serangan dari para pembunuh bayaran yang telah sengaja Red Bama sewa untuk membunuh Bobley Swagger. Ketika Bobley tiba di peternakannya, ia langsung menyiapkan senjata seadanya, pergi ke atas bukit untuk menembaki orang-orang yang tengah mengancam nyawa dari Julie. Dan Julie pun berusaha untuk sekuat mungkin melindungi dirinya sendiri dari bombardir peluru yang disarangkan ke dalam rumahnya. Saat itu Bobley beruntung, berhasil membunuh musuh seefektif mungkin. Tetapi tidak dengan Julie yang terkena tembakan tepat di arah pundaknya. Dan ketika ia hendak dibunuh oleh pembunuh bayaran, ternyata Julie masih menyiapkan satu peluru yang tepat ia arahkan tembakan ke buah jakar dari pembunuh tersebut. Kemudian, Bobley langsung datang setelah ia menembak sisa pembunuh bayaran yang ada. Hingga pada akhirnya Julie pun berhasil diselamatkan dan tak lama kemudian para polisi pun tiba. Mereka langsung mengevakuasi setiap korban, sedangkan Bobley berusaha untuk meyakinkan bahwa Julie baik-baik saja. Namun tanpa siapapun sadari, tanpa mereka berdua sadari juga, Red Bama telah mengintai kepala dari Julie di kejauhan. Dan tanpa adanya aba-aba sama sekali, peluru langsung melesat tepat ke arah Julie yang membuatnya langsung tewas begitu saja. Melihat adanya peluru bersarang di tubuh istrinya, membuat Bobley berteriak histeris menangis. Lalu scene melompat pada 3 bulan setelah kejadian pembunuhan terhadap Julie. Isaac dan Memphis yang mendirikan perusahaan mulai mendapatkan respon positif. Bahkan saat itu Harris mendatanginya untuk memberitahu jika presiden ingin bekerja sama dengan perusahaan mereka. Sedangkan Bobley yang telah dinyatakan menghilang setelah kematian Julie mulai kembali muncul saat ia menelpon Red Bama di suatu tempat terpencil. Bobley berkata pada Red Bama jika ancamannya tak main-main. Apabila ia menyentuh keluarganya, maka sejauh apapun, manapun Red Bama bersembunyi, ia pasti akan berhasil menemukannya.
Lalu Bobley menembakkan peluru balas dendam bagi Julie tepat ke arah kepala dari Red Bama yang membuatnya langsung terkapar jatuh tak berdaya. Dan setelah membunuh Red Bama, Bobley pun terlihat kembali membayangkan momen kebersamaannya dengan Julie. Dan pembahasan seri shooter pun akhirnya berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian ending dari series ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi kalian? Karena menurut kami, ending dari seri shooter adalah salah satu ending terbaik dari sebuah series. Tentunya jangan lupa untuk tetap berikan kami saran mengenai seri-series yang harus kami bahas selanjutnya. Karena setelah shooter selesai, kami akan tetap membahas The Blacklist setiap 1 minggu sekali, serta series pilihan kalian. Dan sampai berjumpa kembali di pembahasan selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cocok untuk menemani hari Ramadan kalian? Berikan komentar serta saran untuk membangun channel ini. Serta jangan lupa tetap nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak pernah ketinggalan konten-konten menarik yang kami sajikan. Dan sampai berjumpa kembali di chapter selanjutnya.